Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa efek dari corona ini bermacam-macam. Ada efek yang positif, ada efek yang negatif. Di antara efek positif kemungkinan adalah berkumpulnya kita dengan keluarga kita dalam tempoh waktu yang agak lama selama lockdown dan sebagainya. Tetapi juga banyak efek negatif, banyak terjadi bahwa mereka yang ter-PHK dari pekerjaannya, kemudian mereka mengalami kekeseruhan dengan keluarganya. Ada yang karena di PHK istrinya tidak terima, maka kemudian terjadi penyelewengan atau selingkuhan dan sebagainya. Ada yang minta cerai dan seterusnya. Dan juga salah satu efek dari itu adalah banyaknya anak-anak yang lahir dari orang tua di luar pernikahan. Dan ini tentu saja merupakan efek yang memprihatinkan bagi kita semua, sehingga perlu kita ingatkan tentang zina dalam pandangan agama ini sesuatu hal yang sangat buruk, sangat hina dan sangat besar dosanya. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa iyakum, Rasulullah menyatakan kepada kita semua, iyakum ngati-hati yo kedua sira kabeh. Berhati-hatilah kamu semua wazina terhadap zina. Hati-hati dengan zina. Bahkan yang mendekati itu pun harus berhati-hati. Wala taqrabu zina, jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina. Fa inna fihi, maka sesungguhnya di dalam perbuatan zina itu terdapat arba'ah khisalun, terdapat 4 perkara yang merugikan, 4 perkara yang menimbulkan efek yang buruk, 4 perkara yang akan mencelakakan. 4 hal sebagai akibat dari perbuatan zina yang merupakan akibat buruk tentu saja dijelaskan di sini. Pertama, yudhibul baha'a minal wajhi, akan dihilangkan hiasan kewibawaan, keindahan, kebahagiaan dan kebagusan dari wajahnya. Kesuraman wajah akan terjadi pada orang-orang yang berbuat zina. Kehitaman wajah sebagai cerminan dosa juga akan terjadi pada mereka. Yudhibul baha, perhiasan, keindahan hilang dari wajahnya. Tentu saja kegembiraan akan hilang dari hidupnya. Orang yang menganggap bahwa dengan perbuatan maksiat dia akan memperoleh kebahagiaan adalah salah besar. Kalau kesenangan mungkin berupa kesenangan sementara, tetapi kalau kebahagiaan pasti tidak akan diperoleh. Ini dengan kemaksiatan orang tidak bisa bahagia, tidak bisa tentram. Jadi salah kalau orang beranggapan mencari kebahagiaan dengan kemaksiatan, itu salah. Efek kedua dari buruknya zina itu adalah wa yaqta'ur rizqa, pedoting rezeki. Rezeki ini diputus oleh Allah SWT. Itu efek dari zina. Rezeki tentu tidak semata-mata persoalan uang. Bisa jadi orang akan bilang bahwa Allah, itu orang-orang yang zina itu nyatanya juga uangnya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Rezeki itu keseluruhan kenikmatan pemberian Allah dalam hidup manusia. Sementara orang-orang yang berbuat zina itu maka dalam pandangan umum manusia dipandang sebagai keburukan moral, keburukan akhlak, keburukan agama. Tentu ini bagian dari rezeki yang dimaksud. Karena apa-apa yang berupa uang, hal-hal yang berupa materi belum tentu itu menjadi bagian dari rezeki. Jadi di samping hilangnya kewibawaan di dalam wajah seseorang, zina juga menyebabkan terputusnya keberkahan rezeki. Bisa jadi salah satu maksudnya adalah terputusnya keberkahan rezeki. Wa yusqitur rahmah, dan dia akan mendapatkan marah atau laknat dari yang maha pengasih, maha penyayang. Dia akan dilaknat oleh Allah karena perbuatan zina itu. Dan yang paling parah, yang paling harus bersikap hati-hati adalah wa yastaujibu, diwajibkan. Allah mewajibkan bagi orang yang berbuat zina itu al-khuluda, untuk selama-lamanya, langgeng, kekal,
finnari, dia berada di dalam neraka. Jadi bisa kita ulangi kesimpulan dari hadis ini, orang-orang yang berbuat zina dan tidak bertaubat sampai akhir hidupnya, atau mungkin taubat tapi taubatnya hanya sekedar kapok lombok, atau tobat mengulang lagi, sehingga pada akhir hayatnya dia tidak dihitung sebagai orang bertobat, maka oleh Allah akan diberikan 4 keburukan, 4 kejelekan, yaitu hilangnya kewibawaan dari wajahnya, hilangnya keindahan dari wajahnya, hilangnya keelokan rohaniah dari wajahnya, kemudian terputusnya pintu-pintu rezeki yang berberkah, kemudian mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia wajib untuk masuk neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dan anak cucu kita terhindar dari perbuatan zina dan terhindar dari semua kemaksiatan yang menyebabkan kita berada di dalam neraka. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.